Sampurasun Balat Kuta, selamat datang di acara Area Fest tahun 2020. Sebelum memulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim juri, tim dosen, dan tim teaching yang saya hormati, serta teman-teman dari marketing komunikasi yang saya banggakan. Hari ini saya akan membawakan apa aja sih yang kalian belum ketahui dari Kampung Adat Kuta. Pokoknya kalian bakal terpesona deh dengan fakta-fakta yang ada di Kampung Adat Kuta. Nah, sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Fikri Ceta dari KM42MC4. Selamat menikmati. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan mengenai Kampung Adat Kuta serta Mahkota Bumi. Sebelum membahas dan mengenal Kampung Adat Kuta lebih jauh, kami akan memaparkan poin pembahasan pada hari ini, mulai dari sisi overview, SWOT analysis, communication objective, target audience, kompetitor, brand touchpoint, kreatif strategi, dan kontak point. Pertama, kami menganalisis strengths, weakness, opportunity, serta threat dari Kampung Adat Kuta. Berikut hasil SWOT analisis kami. Yang pertama ada strengths, peraih penghargaan Kalpataru tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Terdapat hutan keramat yang dinamakan Lawang Gede seluas 30 hektar. Salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Hutan yang masih asri dikarenakan tidak boleh sama sekali ditebang. Terakhir, olahan dari hasil alam seperti aren dan kopi. Kedua, ada weakness, akses menuju kampung adat Kuta yang jauh dan sulit untuk diakses. Nah, yang kedua, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan baik. Hasil masih diolah dengan sistem home industry. Ketiga, ada opportunity. Pemerintah mendukung program One Village, One Product, dan One Village, One Company di Kampung Kuta. Kedua, Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi di media sosial. Keempat, ada trade. Pertama, kampung adat lain yang berada di Jawa Barat dan memiliki potensi SDA yang sama seperti Kampung Naga, Kampung Pulau, dan kampung-kampung adat lainnya di Jawa Barat. Yang kedua, Kampung Kuta belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat karena masih banyak ada tempat pariwisata yang dikunjungi oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, selanjutnya ialah out positioning dari Kampung Adat Kuta. Ialah Kampung 1001 Pamali. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengenal Kampung Adat Kuta sebagai Kampung 1001 Pamali atau Pantangan, sehingga masyarakat lebih mengingat tentang sisi mistis Kampung Kuta, padahal tujuannya baik loh. Pantangan tersebut untuk menjaga keaslian dan keasrian Kampung Kuta. Adapun unique selling point yang dimiliki Kampung Adat Kuta yaitu Lawang Gede. Dikarenakan Lawang Gede di Kampung Adat Kuta boleh dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat dengan adanya beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung dan peraih penghargaan Kalpataru ini loh. Nah, lalu unique selling point yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta dan hasil analisis SWOT kami, maka terbentuklah positioning baru untuk Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Dalam observasi ini yang telah dilakukan, kami menemukan hutan yang sangat asli dan terjaga keasriannya yang dinamakan Lawang Gede dan peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Nah, selanjutnya ada brand touchpoint yang mana mendeskripsikan positioning mahkota bumi, yaitu A. Menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai Kampung Adat Kuta. B. Melakukan pemeran tradisi dan adat seperti tradisi nyuguh, babarit, Kampung Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. C. Membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly atau ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. D. Yang terakhir, membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di media sosial sesuai dengan nilai Kampung Adat Kuta. Nah, adapun target audience nih dari Kampung Adat Kuta. Yang pertama dari sektor geografis, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kenapa? Karena Jawa Barat itu Kampung Kuta terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada Ciamis dan Banjar untuk Jawa Tengahnya. Yang kedua demografis, laki-laki dan perempuan generasi Z berusia 17-25 tahun. Yang terakhir ada behavior, mahasiswa pencinta alam, orang yang menyukai petualangan dan akademisi yang untuk melakukan penelitian seperti kita ini loh. Selanjutnya, itu memasuki communication objektif di mana terdapat what to say dan how to say. What to say apa yang ingin disampaikan adalah kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik, maka momen yang tepat untuk menyampaikan positioning baru kami yaitu mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan dengan program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta untuk menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada Urban Village 2020. Nah, ini dia kompetitor besar nih dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Naga. Kenapa sih harus Kampung Adat Naga? Nah, kita lihat nih sektornya. Yang pertama itu jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar masyarakat Kampung Adat Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Nah, ketiga, menjaga lingkungan sekitar
mereka, terutama hutan. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional. Dan kelima, adanya lowong gede juga nih, ada hutan juga ternyata di Kampung Adat Naga. Nah, mengenai filosofi dari logo Kuta, kenapa sih harus logonya kayak gini, harus warnanya seperti ini? Yuk perhatikan. Yang pertama, ada konsep mahkota. Asal-usul geografi Kuta yang dikelilingi oleh tebing dan akhirnya berbentuk seperti mahkota. Dulu sempat disebut dengan mahkota, pakai U nih kayak gini, bukan pakai O. Nah, bentuk daun pada ujung mahkota yang mengangkat yaitu berarti mengangkat potensi alam yang kita bawa, yaitu hutan lowong gede dan segala nilai adat untuk menjaga alam. Bentuk dua tangan yang mengangkat daun yang seperti ini, kanan dan kiri seperti ini. Nah, itu diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Garis di bawah mahkota sebagai penyangga alam. Diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Nah, ada pula konsep warna. Kenapa sih harus warna kuning? Kenapa sih harus warna toska? Seperti itu kan. Nah, warna kuning ini mempunyai filosofi yang mengartikan kehangatan dan menyenangkan. Nah, untuk warna toskanya memiliki makna penyelamat. Selanjutnya ada konsep maskot dari Mahkota Bumi nih. Pertama, maskot yang berbentuk menyerupai bumi karena nilai-nilai yang kami angkat dari Kampung Kuta difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Wah, keren banget ya. Nah, kedua, peta yang berada di bagian badan maskot tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat. Kenapa? Karena Kampung Kuta berada di Ciamis, di Kabupaten Jawa Barat. Nah, selanjutnya, kenapa si peta itu diletakkan di bagian kanan? Karena melambangkan kebaikan. Yang ketiga ada mahkota nih. Mahkota di sini kami gunakan dari logo yang dimiliki oleh Mahkota Bumi sendiri yang mengartikan asal-usul geografi Kuta. Nah, keempat, warna dominan navy. Warna navy memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Nah, kelima, warna toska di peta Kuta. Kenapa warna toska? Karena warna toska berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Wah, hebat banget ya warna toska. Nah, terakhir tuh ada aksara di belakang maskot kita. Dengan menulis aksara yang mengartikan kita Kuta, di sini menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kreatif strategi yang meliputi storyboard, city overview, jingle, dan brand activation. Baiklah, kini saatnya kita berjalan-jalan untuk melihat keindahan Kampung Adat Kuta yang kami sajikan melalui storyboard city overview. Yang pertama, scene 1, opening animasi logo dari Mahkota Bumi. Scene 2, menampilkan keindahan lowong gede, hutan sebesar 30 hektar tadi. Nah, scene 3, menampilkan aktivitas pengambilan aren. Keempat, ada pengolahan dari aren tersebut. Kelima, ada spot foto khas Kuta. Spot foto itu ada di atas tebing begitu. Nah, keenam, menampilkan kebun kopi dari yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Ketujuh, menampilkan aktivitas warga. Scene 8 menampilkan rumah panggung. Nah, scene 9 menampilkan balai desa. Scene 10 menampilkan penghargaan Kalpataru. Dan scene 11 penutup dengan logo Mahkota Bumi. Selanjutnya adalah storyboard jingle. Yuk mari kita simak bersama-sama. Detik 013 sampai detik 025 mengartikan pembagian pembuka anthem yang bertujuan untuk memberitahu pendengar tentang rahasia kekayaan terpendam yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Nah, untuk detik ke-26 sampai detik 42 menggambarkan suasana Kampung Adat Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya yang masih terjaga. Nah, untuk detik ke-44 sampai menit 108 merupakan 3 kekayaan alam yang dimiliki Kampung Adat Kuta yang menjadi sumber utama mata pencarian warga sana loh. Nah, yang terakhir menit 1.09 sampai menit 226 untuk mengajak para pendengar mengunjungi Kampung Adat Kuta dan menunjukkan letak Kampung Kuta ada di mana sih begitu. Terakhir dari kreatif strategi ada kreatif strategi storyboard brand activation. Scene 1 menggambarkan tempat awal Kampung Kuta. Scene 2, narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat Kuta yang memakai baju pangsi. Scene 3, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hal pertama Kampung Kuta. Scene 4, beranjak ke booth selanjutnya yaitu games. Dalam booth ini, audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Nah, scene 5, narator akan mengajak audiens untuk beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu yaitu booth kuliner. Kita bisa makan-makan di sana. Nah, scene 6, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan swafoto atau foto sepuas dan sekreatif mungkin dengan atribut-atribut dari Kampung Kuta di foto booth kami. Nah, scene 7 yang terakhir, di adegan terakhir narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens yaitu hatur nuhun Balat Kuta telah mampir ke acara kami. Nah, ada multisensory effect di brand activation meliputi taste. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kampung Adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan kopi. Kedua itu ada smell, pengunjung dapat mencium aroma saat mendatangi stand Mahkota Bumi. Ketiga ada touch, pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth Kampung Adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol di art installation tadi. Nah, keempat ada site, dalam booth Kampung Adat Kuta, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi seperti art installation, dan berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Yang terakhir ada sound, pengunjung akan mendengar bunyi khas Kampung Adat Kuta seperti suara jangkrik dan burung-burung yang asli sekali. Selanjutnya yuk kenali Kuta lebih dekat melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Mahkota Bumi. Untuk informasi-informasi penting seputar Mahkota Bumi melalui Twitter, Instagram, Line, Facebook, dan YouTube yang bisa dilihat di sini ya. Nah, selanjutnya terakhir kita ada tagline nih dari Mahkota Bumi yang keren banget pastinya. Kalau bilang aku bilang kataku, kalian bilang kata Kuta ya seperti ini. Kataku, kita Kuta. Nah,
selesai sudah pembahasan materi yang saya sampaikan hari ini. Nama saya Fikri Cita, mengucapkan terima kasih dan juga ingin meminta maaf selama presentasi ada perkataan perilaku yang kurang berkenan. Hatur nuhun.